Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan kita sehat, kita kuat. Ada yang lupa nggak? Ada. Itu renungannya apa Bu? Kuat-kuat gitu loh. Ada sehatnya. Amin. Ketika saudara kuat berarti saudara sehat. Ketika saudara sehat pasti kuat. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Setelah itu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau ragu untuk mengikuti Yesus. Tiada ragu lagi untuk mengikuti Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Ragu lagi, amin, untuk mengikutmu Yesus, amin. Tiada ragu lagi untuk melayanimu, amin, amin. Banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi. Amin, haleluya. Melayanimu, banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu, amin. Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu, amin, amin. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, amin, amin. Oh, banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
keagungan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang layak kami sembah, Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Kami rindu Tuhan semua orang mengenal nama Yesus. Kami rindu Tuhan semua orang kagum akan kasih dan cinta-Mu. Biarlah melalui pelayanan kami, melalui hidup kami, banyak orang yang mengenal nama-Mu. Kami mau jadi berkat Tuhan, kami mau jadi berkat, bukan menjadi laknat ya Bapa, tapi kami rindu menjadi berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan cinta-Mu yang luar biasa ini. Kami rindu menjadi berkat ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu, syukur kami naikkan bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Kami mau Tuhan untuk menjadi berkat Bapa bagi banyak orang, melalui perbuatan kami, melalui tutur kata kami, melalui cara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena terlalu banyak dan terlalu besar Tuhan kasih yang sudah Kau berikan bagi kami. Bapa terima kasih, sempurnakanlah Bapa cara langkah dan hidup kami bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami siap Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Amin ya. Kita buka di dalam Roma 14. Di sini kita diperingatkan, hari ini kita diperingatkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan telah persiapkan saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kalimat sederhana dapat menghindarkan kita dari banyak kesulitan. Itu dari siapa? Dari diri kita sendiri. Ketika kita benar berucap, ketika kita benar dalam tutur kata, ketika kita benar dalam perilaku kita, maka itu akan menghindarkan kita dari segala kesulitan apapun. Amin. Nah, maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya di dalam Roma 14 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, jangan memberi batu sandungan. Berarti kita harus menjadi berkat. Jangan memberi batu sandungan. Batu sandungan itu apa sih masalah? Persoalan yang kita membuatnya mereka-reka, mengandai-andaikan dengan pikiran kita sendiri. Mengadu
domba. Orang yang mengadu domba hati-hati, awas diadu sendiri sama dombanya gitu. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, Tuhan sedang menyediakan dan mempersiapkan berkat untuk ke tempat saudara. Berkat itu sedang OTW ke tempat saudara. Amin, sedang on the way ke rumah saudara. Nantikan itu, tetapi aturan-aturan yang ada di dalamnya hendaklah kita kerjakan. Peringatan buat kita, jangan memberi batu sandungan. Di ayat yang ke-13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Amin. Siapa yang suka menghakimi temannya, sahabatnya, apalagi saudara, apalagi orang tuanya, wow, buang itu cepat, buang ya, jangan dihakimi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Saudaramu apakah cukup yang ada di rumahmu saja? Itu saudara intimu. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingmu, teman-teman sepelayananmu, teman-teman seperjuanganmu, teman-teman dalam pekerjaan, teman-teman di mana saja, itu adalah saudaramu. Amin. Haleluya. Lanjut di ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis bagi orang, itulah sesuatu najis. Saya ulangi. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Biasanya orang-orang selalu menganggap dirinya itu yang tidak najis, orang yang suci. Tetapi itu bukan menjadi satu jaminan, karena tidak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1. Perhatikan lagi di EB. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Kadang ada orang yang mengatakan najis, ya biar orang itu mengatakan najis, tetapi itu tidak akan pernah dikatakan najis. Amin. Kalau orang itu najis, ya biar dirinya sendiri najis. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang selalu diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah kita menghakimi, tetapi biarlah kita menjadi berkat ya. Dari kata-kata kita itu akan jadi berkat. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi semua apa yang dilarang biarlah suka-suka mereka, dan kita mengikuti, kita nggak usah berdebat karena makanan yang najis, perbuatan yang najis, biar saja. Kalau gitu saudara kita ingatkan saja, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tetapi biarlah menjadi berkat. Ngerti ya dengan apa yang saya sampaikan ya? Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Apa yang sudah kamu miliki, jangan sampai engkau difitnah. Karena dari mana fitnah itu? Dari dirimu sendiri. Mengalah untuk mencapai kemenangan. Diam adalah emas. Emas berapa karat? Lebih dari 24 karat. Karena engkau adalah emas sorgawi. Tuhan yang sudah membentuk engkau bagaikan emas yang murni. Mengalah bukan untuk kalah, tetapi mengalah untuk kemenangan. Diam adalah emas, bukan karena kalah. Amin. Ya, lanjut. Itu cara Tuhan, itu kasih yang Tuhan ajarkan buat kita. Kita tidak perlu berdebat. Apapun yang dikatakan orang, biar saja. Engkau tetap diam. Engkau tetap dengan satu kata, satu kalimat yang sederhana, karena di dalam kalimat yang sangat sederhana dengan hikmat Tuhan itu akan menghindarkan saudara dari segala kesulitan yang ada. Kita berlaku jujur, kita tetap taat, kita tetap setia kepada Bapa dan juga kepada sesama, sehingga ada horizontal dan vertikal. Amin.
Lanjut, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Paham ya? Jadi bukan masalah daging tetapi roh. Saudara, bukan lagi hidup di dalam pimpinan kuasa daging tetapi kuasa roh. Loh Bu, saya ini masih hidup ya. Dagingmu ada, rohmu ada, jiwamu ada. Tetapi biarlah hati kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu, sehingga engkau memiliki kelembutan hati, memiliki ketenangan. Biar difitnah, diapakan, biar saja. Dan dikatakan najis lu, apa lu, biar saja. Diam adalah emas, mengalah untuk mencapai satu kemenangan. Itu adalah kunci anak-anak Tuhan. Amin. Diajarkan untuk berdamai, memiliki roh yang tenang di dalam sukacita. Lanjut. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Saudara mau mencintai dan mengasihi saudaramu, sesamamu, siapapun dia. Haleluya, amin. Ya, lakukan, berikan cinta kasih yang sejati tanpa pura-pura, tetapi dari hati yang tulus. Diam adalah emas, mengalah untuk mencapai satu kemenangan. Gak usah berdebat ya, biarlah saudara tidak menjadi batu sandungan, tetapi saudara menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di sini letaknya. Ada pembangunan apa? Pembangunan hukuman kasih, hukum kasih yang Kristus sudah lakukan buat kita. Engkau sudah tidak dihukum, itu anugerah yang besar. Hanya Kristus yang dihukum sampai mati. Karena apa? Karena membuat satu teladan untuk kita kerjakan dan kita lakukan bagi banyak orang. Kita tidak hidup di dalam kesombongan, kita tidak hidup dalam kecongkaan, kita hidup di dalam kerendahan hati dan penuh perdamaian. Waduh, dalam minggu-minggu ini tentang cinta kasih, kerendahan hati, penguasaan diri. Ketika engkau dapat melakukan itu, kuasa setan dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan. Amin. Loh Bu, saya nggak bisa, pasti bisa, percayalah. Terus bergaul intim dengan Tuhan bersama kami. Haleluya. Maka kami yakin dan percaya firman Tuhan yang akan mengubahkan saudara. Bukan manusia, bukan saya, tetapi firman ini yang menghidupi saudara dan saudara akan diubahkan. Janganlah engkau, ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nah, kita nggak usah mendebatkan soal makanan najis dan yang tidak najis. Kalau orang itu nggak mau ya sudah, jangan dipaksa-paksa. Lu makan tuh najis, lu najis. Nggak perlu seperti itu. Kalau kamu nggak suka ya udah. Durian itu najis karena aku kalau bau durian aduh ampun deh. Nah, nggak najis. Buat yang nggak suka najis, tapi buat yang suka lahap banget, apalagi durian montong. Haleluya, itu durian ya. Yuk kita masuk di ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, ini kalau berbicara soal minuman, soal anggur ini ya, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, di sini saya mengingatkan hal-hal meragukan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 14 itu berkenaan dengan daging dan anggur yang dianggap najis oleh sebagian orang. Dan berarti tidak semua orang, amin. Faham di sini. Kalau yang mau mengatakan najis nggak mau ya udah, itu sebagian orang. Tetapi tidak bagi yang lain, amin. Faham ya di sini ya. Jadi tidak semuanya biar kalau orang mau menganggap najis ya udah biar nggak dimakan. Kita makan sendiri aja yang kita merasa tidak
najis. Paham ya sampai di sini? Ada sukacita, bisa dimengerti. Loh kok nggak ada amin? Ya haleluya. Amin saudara terdengar di telinga Tuhan. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Amin. Kita harus beriman teguh. Aku makanan ini yang aku makan, aku tidak merasakan najis. Najis itu perkataan yang keluar itu loh. Perkataan bukan yang masuk tapi yang keluar. Saudara kalau berkata itu keluar atau masuk? Keluar. Itu yang menajis. Karena misalkan anjing lu, kalau anjing masih enak ya. Bahasa Jawanya anjing apa? Ya itu sudah kasar. Itu najis. Pernah makan nasi yang dipencok-pencok itu? Najis. Terus mata. Waduh. Kalau mata dengan bahasa Indonesia, mata yang sipit, mata yang bola. Tapi mata yang buta. Enak ya kalau bahasa Indonesia. Buta lu. Gitu ya. Tapi kalau orang Jawa bilang apa? Picak kan. Enak enggak? Itu najis. Paham ya di sini ya? Haleluya. Nah, jangan ditiru. Itu adalah batu sandungan. Hapus itu semuanya. Amin. Ya, amin. Saya ulang di ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Biar aja kita ikuti. 2-3 gitu aja kok repot, katanya siapa? Presiden kita Gus Dur. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Yang terpenting adalah iman. Iman. Yang terpenting adalah iman. I-M-A-N. Itu yang terpenting. Kalau iman mengatakan tidak najis, ya tidak najis. Ini najis, ya sudah. Gitu. Kembali kepada iman percaya kita, iman ke Tuhan kita. Maka dari itu jangan engkau goyah dalam imanmu. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bukan soal hal makanan dan minuman, dalam segala hal. Kita harus memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kokoh. Supaya apa? Supaya tidak diombang-ambingkan oleh dunia yang semakin hari semakin jahat dan semakin kejam dalam segala tipu muslihat iblis. Haleluya. Tuhan sungguh baik buat kita ya. Tuhan dahsyat buat kita. Paham dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya yakin dan percaya biarlah menjadi berkat. Firman yang sangat singkat boleh menjadi berkat buat kita. Masih ingat, yang najis itu bukan yang masuk, tetapi yang najis itu adalah yang keluar. Yang masuk ini makanlah dengan iman percayamu, maka engkau tidak berdosa. Tetapi ketika engkau ragu-ragu, tidak memiliki iman, maka itu yang membuat engkau dosa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kau sampaikan hari ini. Bapa, taruhkanlah roh hikmat, marifat, pengertian, serta pemahaman dalam setiap pengajaran firman melalui renungan kita sehat, kita kuat. Yang sangat singkat ini kami percaya engkau tidak pernah singkat memberikan pengertian buat anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada Bapa, siapapun mereka yang melihat ibadah online ini bersama dengan hamba-Mu Bapa, engkau semakin memperdewasakan mereka. Dalam nama Yesus, semakin hari mereka semakin cakap untuk menerima dan mengerti akan renungan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Diberkatilah mereka semuanya dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.